Usianya berapa, Om? Aku 28. Udah punya Ratna? Beda dong. Beda. Kerja terus. Senang sekali hari ini saya Ratu Sejati dan Sandi Wanita pastinya ya. Tribuners udah berada di podcast Tribun nih. Ini nggak biasa ya. Kalau biasanya kita sendiri-sendiri. Bener banget. Hari ini kita menjadi satu. Iya, menjadi satu dan tak bisa dikalahkan. Kok jadi jahat ya ini? Oke. Hari ini kita spesial banget karena kita jadi berdua. Dan otomatis narasumber kita nggak cuma satu ya, Sandi. Iya, bener banget. Kita hari ini akan mainnya keroyokan Tribuners ya. Fighting banget pokoknya. Nah, ini sudah bersama kita ya Ratu, ada Om Nugroho Wisnumurti dari bagian Direktur Keuangannya PT Regar Sport Indonesia. Ya. Boleh disapa dulu. Sapa dulu dong ya. Bisa dilihat kan aura keuangannya di penucuan nih ya Ratu ya. Iya, kelihatan dari mimik mukanya tuh stres banget. Iya, kalau lihat tuh jadi pengen dibeliin mas kawin aja. Bercanda ya Om ya. Gendut banget, guys. Terus yang selanjutnya ada siapa Ratu? Terus di sini juga ada Om Stefano Rio Armando. Ini adalah Direktur IT dan Manajemen Risiko. Boleh disapa? Iya. Aduh. Halo, Om Rio kayaknya bener energinya baterai alkalinnya belum gini. Diputar dulu. Halo Om Rio. Halo. Iya, nah gitu kan gitu baru dong. meledak nih ya, auranya terlihat sekali. Dan terakhir ini juga ada Om Aditya Galih Eka Pambudi selaku Direktur Operasional. Halo semuanya. Nah, gini Lihat. dong. Kok jadi kaget ya kalau ada yang pro kontra sekali nih. Jadi mature banget ya ini ketiga narsum kita hari ini Tribuners, jadi spesial banget, nggak pakai telur tapi ya. Hari ini kita beda banget ya sama narasumber kita yang Iya. ketiganya rapi-rapi banget. Bener banget Kita ya. kayak Iya. Dan ini direktur sudah berada di sini ya, dan di sini wong sepele loh. rasanya mau sidang. Oh iya. Oke. Nah, ini jadi dari direktur direksi ya, jajaran direksinya PT Regar Sport Indonesia. Yes. Ini sebelumnya gimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya kalau Om Rio kok tertekan kenapa Om? Kayak ada sakit gak sih Mas? Enggak ya? Enggak ya. Oke, masih aman ya. Oke. Masih aman. Nah, ini gimana nih kalau dari Om Galih dulu ya, paling ujung nih. Oke. Dari Om Galih ini kan beda banget nih karakternya dari direktur nih. Ini dia melempar senyumnya nih, mesti ini strategi off ininya ya. Dari perusahaan gitu ya Om Galih. Iya dong. Ini sudah bergabung sejak lama. Sejak kapan dari Regar Sport nih? Oke, aku bergabung itu mulai 2019. Jadi bisa udah 3 tahun lah di sini. Oke. Gitu. Sekarang usianya berapa Om? Aku 28. Masih 28 Ratu. Udah punya Ratna? Beda dong. Beda. Ya. Oke. Terus Oke. Jawabnya sudah sih. Oh, jawabnya sudah dijawab dong. Singkat banget nih, Mas. Konsepnya gimana ini ya? Oke, kalau dari Om Rio nih. Kalau dari saya bergabung sejak bulan Maret 2017. Udah 2017. hampir 5 tahun di sini. Oh, berarti lebih dulu Om Rio ya Yes. daripada Om Galih. Apa juga sama Om Wisnu? Malah saya lebih terakhir. Oh, lebih terakhir. Oh, Paling paling muda. muda kelihatan Saya ya. 2020 Januari itu baru masuk. 2020 terus sekarang 2023. Tiga Berarti tahun. baru 3 Tiga tahun. Tapi udah jadi direktur, itu kuncinya apa ya? Iya. Om? Kunci Inggris atau gimana? Bukan ya. Kalau kuncinya lebih ke
menyelesaikan apa yang harusnya dikerjakan, tapi tidak hanya menyelesaikan tapi juga memberikan yang lebih. Itu sih, memberikan lebih setiap hal-hal yang dikerjakan itu juga salah satu faktor penilaian mungkin dari atasan kami gitu. Berarti kalau keuangan ngurusinnya duit terus gitu atau gimana? Lebih ke ya ujungnya ke duit pasti. Ya. Jadi dari analisa sederhana itu paling akhirnya harus duit, apakah aman atau tidak, apakah terlalu berisiko atau tidak. Ngitungin duit sebanyak itu tapi bukan duit sendiri tuh perasaannya gitu ya. Cuma lewat ya say. Jangan curhat dong. Gitu doang. Kalau ceritanya kalau dari awalnya memang belum pernah ya megang segitu. Uang jajan dulu aja cuman seminggu berarti 300.000. Sabar-sabar jangan nangis. Kan di sini ada sisi curhatnya. Oh, curhatnya. Siap. Oh jadi gitu. Oh Iya. tolong ya ini di-record belum? Dulu pas kuliah. Tapi kan dari perjalanannya memang karena sudah job desk-nya, tanggung jawabnya, dari berapapun nominalnya, baik pun itu banyak sedikit, kita harus bisa manage. Jadi Karena tetap, sudah ada sistemnya ya. Oh sistemnya tetap pakai kan serba digital ya kalau Regar Sport ya. Betul. Oke. Kalau dari Om Rio sendiri ini kan sebagai direktur manajemen resiko ya, IT dan manajemen resiko. Iya. Itu gimana? Banyak resikonya makanya kan tertekan gak ya? Atau gimana Om Rio? Yang paling banyak pikiran. Iya. Yang lain tuh hai aja gitu. Enggak ya aslinya atau gimana? Enggak juga sih, Pak. Kebanyakan memang di belakang layar ya, kalau di depan oke. jadinya agak bingung. Gitu. Jangan bingung. Tenang. Justru saya awalnya dari IT jaringan dulu, dari Oke. IT alat dan jaringan, terus kemudian naik ke junior programmer, kemudian naik lagi ke programmer, senior programmer, baru dikasih apa ya? Job Dikasih pekerjaan. amanah untuk menjadi manajer IT, baru dari manajer IT ke asisten direksi, baru ke direksi. Wow. Jadi memang prosesnya agak panjang. Ya selama 5 tahun gitu. Bukanlah hal yang mudah ya pastinya sampai di titik Iya. menjabat sebagai direktur Kalau ini. dari sisi IT sendiri sebenarnya masalah umum yang ada di Regar Sport itu apa sih, Om? Kalau masalah yang umumnya justru bukan masalah ya, tapi masalahnya itu lebih banyak di pengembangannya. Kita mau ke arah mana gitu. Kayak Yang memang inovasi inovasinya baru itu apa gitu ya. Gitu. Kalau menyelesaikan masalah-masalah di dalam sih biasanya kita lebih mudah untuk mengatasi itu daripada untuk pengembangannya gitu. Oke. Tapi Om Rio sendiri pastinya ada tim yang untuk khusus ini atau sementara ini memang handle-nya dari direksi menghandle langsung. Ada tim sendiri kan sekarang. Iya. Sekarang kan udah ada Titan ya, perusahaan Titan itu yang memang basisnya di IT gitu. Oke. Kemudian untuk ranah pengembangan karirnya itu kita mulai dari bootcamp. Dari bootcamp benar-benar kita didik untuk menjadi junior programmer. Kemudian kita bertahap, kita juga kasih grading untuk mereka, untuk jenjang karirnya kita siapkan juga gitu. Oke. Jadi banyak ya step-stepnya ya Om ya tentunya. Oke. Kalau Om Gali sendiri nggak usah ya lewatin aja. Oh enggak ya. Banyak cerita juga sebenarnya. Iya. Kalau Om Gali sendiri nih secara detailnya sih kerjaannya apa sih Om? Sebenarnya kan karena awalnya sebenarnya saya itu masuk pertama di bagian produksi. Nah, dalam jangka waktu beberapa bulan dipindah ke bagian HRD. Kemudian juga menangani ke marketing, juga pernah masuk di situ. Jadi hampir semuanya itu pernah saya lalui. Kemudian hari ini diberikan amanah sebagai direktur operasional. Ya, hampir semua lini paling nggak saya harus paham. Kemudian secara pekerjaannya, fokus saya untuk akhir-akhir ini itu lebih ke ranah pengembangan SDM-nya. Karena kan operasional ya kunci utamanya juga dari SDM kan, seperti itu. Berarti yang tugasnya ngucapin selamat pagi, semangat kerja hari ini itu Ya, juga ya. bagian ya. Ada yil-yilnya nggak sih Regar Sport? Ada. Apa tuh? Gimana tuh? Regar Sport, Just People. Jus apa? Just People. Just people. Ya. Iya. Jadi Just People itu pun juga salah satu prinsip ya. Jadi di dalamnya bukan hanya sekedar kata Just, tapi di situ ada breakdownnya lagi, ada detailingnya lagi, yaitu ada jujur, original, semangat, dan sekali lagi. Jadi itu udah Singkatan gitu ya? singkatan, iya. Jadi itu pun juga yang
yang mengembangkan atau yang memprakarsai itu adalah Om Jum sendiri. Jadi itu menjadi menjadi satu prinsip yang memang harus ditanamkan di semua orang yang ada di Regar Sport, seperti itu. Om Galih kepengen tahu kalau orang-orang yang bisa masuk ke Regar Sport itu orang-orang yang seperti apa sih? Sebenarnya dikatakan perlu kualifikasi khusus enggak, karena bahkan saya sendiri masuk itu sebagai fresh graduate. Om Rio pun juga sama, dan Om Wisnu juga sama, gitu. Jadi saya belum lulus malah. Nah, belum lulus sudah direkrut duluan. Jadi jadi secara background tidak dilihat terlalu kualifikasinya terlalu tinggi. Cuman ketika ingin masuk memang lebih ke ranah personalitinya seperti apa, kejujurannya, kegigihannya seperti apa. Jadi benar-benar digembleng juga ya, masuk tuh di sini harus benar-benar niat juga kan pastinya. Iya. Jadi nggak mungkin kan juga dalam jangka waktu singkat kita diberikan amanah segede itu kan, seperti itu, tanpa 3 tahun itu melewati masa-masa naik turun gitu. Kepengen tahu deh, karena kan berarti selama ini Om Galih ini kan banyak menilai orang-orang ya. Dia masuk ke Regar Sport. Kepengen tahu, coba nilai dari Om Wisnu terus Om Rio sama kita, coba kira-kira cocok nggak? Pulang sendiri-sendiri. Kita memicu api-api pertengahan ya. Oke. Maaf ya Om Jum. Sorry, mungkin kalau dari penilaian saya dari Om Wisnu, Om Rio itu lebih ke ranah tanggung jawabnya itu tinggi. Pertama itu persamaannya itu tanggung jawabnya tinggi, kejujurannya, kegigihannya itu tinggi. Ya mungkin kalau secara personalitinya kelemahannya apa saya nggak mau sebut ya. Dia main aman loh. Iya, makanya Main aman Main dia. aman dong. Dia nggak mau berantem. Gitu. Jadi ya teman-teman memang karakternya kita hampir mirip sih sebenarnya. Tapi sama-sama pekerja keras ya. Ya. Oke. Coba baca sandi Om. Apa ya? Wajah yang paripurna ini. Jangan di sini, cuma di belakang aja lah. Ya. Oke. Nah, berarti kan sebagai direktur itu kan jajaran direksi kan bukan jabatan yang mudah ya untuk didapat dan diraih gitu. Nah, itu ada nggak sih kadang mungkin dari sudut pandang masing-masing tim gitu, ada nggak sih karyawan mungkin yang punya pengalaman karyawan tuh ada aja yang nyeleneh gitu, mungkin tingkahnya yang kadang suka bandel dikasih tahu, itu kan wajar ya. Maksudnya yang ada nggak sih yang pengalaman menarik unik gitu, ini karyawan unik banget nih, susah harus ada perawatan khusus nih gitu. Ada nggak nih? Mungkin dari Om Wisnu kan keuangan nih, ya pasti kan banyak target-targetnya. Gimana tuh? Kalau untuk how to manage dari teman-teman yang mungkin ada punya keunikan sendiri, memang kita diajarkan itu tidak hanya direct langsung ke bawah ini harus gini, tidak, tapi harus bisa mendirect sampai pada titik terkecilnya, teknis terkecil kita harus tahu seperti itu. Kemudian tidak hanya mendirect secara teknis tapi juga secara personality kita harus mendirect juga. Apakah dia secara capability bisa, kemudian secara motivasi bisa. Nah, itu kita memang ditugaskan karena sudah banyak mengalami proses manajemen di sini ya, naik turunnya seperti itu, kita juga bisa menduplikat itu ke teman-teman kita di bawah seperti itu. Mungkin itu secara untuk memanage teman-teman yang ada di keunikan, kemudian secara divisi-divisi di bawah kita seperti itu. Ya kan tiap orang punya cara treatment, punya treatment yang beda-beda. Betul. Itu berarti juga belajar di sini juga atau sebelumnya emang udah pernah belajar gimana caranya nge-treatment orang? Jadi memang kita learning by doing sih kalau di sini. Jadi karena semua jabatan mayoritas udah ngalamin ya, semua divisi ya. Iya, pasti dari teman-teman di sini juga punya cara bagaimana memanage anak-anaknya sendiri seperti itu. Misalkan kalau si A harus diajak makan dulu, makan siang harus bersama seperti itu. Ayo gimana gitu. Memang pendekatannya beda-beda. Itu pendekatan paling mudah ya. Paling mudah dan ada plusnya ya. Yes. Bisa aja Om. Nah, berarti itu memang butuh penanganan khusus ya, kadang-kadang seperti itu gitu. Nah, kalau Om Rio ini kan
biasa IT kan teknik gitu. Nah, cenderung kadang tuh anak IT tuh ya kadang mungkin beberapa minoritas ya kadang tuh kayak begitu panas. Pokoknya semua konsep teknik aja gitu, aduh diam dulu deh, ini tuh kan harus kerja fokus. Ini gitu ya. lebih bisa ngobrol sama komputer daripada ngobrol sama manusia. Ngerti konsep hidupnya gimana? Itu termasuk saya juga. Kayaknya salah ngomong gitu ya. Nah, itu gimana biasanya menyikapi orang-orang seperti itu gitu? Lebih banyak diajak bicara aja sih Mbak. Jadi kita sering berkumpul, kita sering masalah seperti itu. Lalu kita juga ada timeline, maka kita bekerja sesuai timeline itu aja gitu. Kadang yang paling masalah itu di waktu sebenarnya. Kadang kan banyak yang nyaman itu di malam hari mungkin kerjanya itu. Jadi memang masalahnya itu memang banyak di waktu, sehingga kita juga harus memiliki patokan atau timeline yang jelas, makanya semua pekerjaan itu bisa di-handle dengan mudah gitu. Oke, berarti nongkrong-nongkrong sharing itu sering nggak? Sering juga sih. Kok Sering. Ini kayak juga. Gak yakin gitu. Sering. Lebih kalau dengan anak-anak itu lebih seringnya bukan nongkrong ya, tapi di tempat kerja aja. Paling di sore hari itu. Gitu ya. Ngopi-ngopi santuy gitu lah ya. Oke. Tapi kalau misal diajakin ngobrol sama orang lain di luar membahas pekerjaan, nggak apa-apa ya? Maksudnya karena kan susah banget kadang tuh kayak bisa ngobrol sama anak IT tuh kayak susah nyambung gitu loh. Aku ngerasanya, nggak tahu kamu gitu juga nggak? Mungkin sama juga ya. Kayaknya pernah pengalaman ya. Kayaknya malah nih Om Rio sama diri sendiri nggak nyambung. Nggak, ini bercanda ya Om Rio. Oke. Pernah nggak sih Om kayak gitu sulit nggak sih? Sejauh ini aman? Sejauh ini aman sih Mbak. Masih aman. Iya, kabelnya masih tersambung. Oh, kalian kan lebih mendekatan ke SDM juga ya, karena di HR juga ya. Gitu. Itu kan pasti itu sudah makanan pokok sehari-hari ya, bahkan sebelum mereka join udah interview apa-apa gitu. Tapi ada ya karakter orang yang macam-macam gitu di sini. Ada. Ya banyak ya, kayak gitu karena namanya personality orang ya beda-beda. Cuman memang metodenya yang kita pakai ya nggak boleh harus satu, harus beberapa. Ada yang tipikal orangnya itu pendekatannya halus, ya kan. Ada yang memang pendekatannya harus agak kenceng dikit. Kemudian ada yang tipikal breakdown ke bawahnya itu harus per poin. Ada yang memang harus sedikit dinarasikan seperti itu. Dia memang lebih bervariatif cara. Oke, kalau ngomongin karir di Regar Sport nih, tadi kan beda-beda ya. Tadi berarti yang paling pertama Om Mario dulu, Om Gali baru Om Wisnu gitu. Nah, awal mula banget nih bisa dari berbagai banyak perusahaan di Indonesia ya pastinya. Apa sih alasannya untuk ikut gabung sama Regar Sport itu? Gimana awal mula berkarirnya? Boleh? Dari siapa dulu? Dari Om Gali dulu boleh? Oke, kalau dari aku, jawabanku simpel. Karena lokasinya di Wonogiri. Dan asal saya dari Wonogiri. Orang Jawa. Emang nggak kepengen ngerantau atau gimana? Enggak. Jujur li. Kenapa seperti itu? Pada dasarnya di semua tempat sama seperti itu. Terus melihat dari proporsi Regar Sport dengan lokasi di Wonogiri dan dia berbasis digital yang mungkin saya bisa katakan jauh lebih unggul dibanding yang lain. Menurut saya ini adalah salah satu perusahaan yang prospeknya tinggi. Dan ketika ada kesempatan di situ ya pertama sudah sesuai dengan alasan saya di awal bahwa lokasinya di Wonogiri. Ya udah, saya terjun di sini seperti itu. Tapi sebelumnya udah pernah kerja di tempat lain juga Om? Saya fresh grade. Fresh graduate langsung ke sini. Ya, tadi. Oke. Kalau Om Rio gimana? Apa karena memang Regar Sport ini basicnya adalah digital, terus akhirnya masuk ke sini atau gimana? Bukan Mbak, dari 2017 itu saya awal masuk itu memang masih belum ada sistem ya, masih sistemnya sudah ada sistem tapi memang belum menggunakan sistem seperti web based atau desktop based itu belum ada. Dulu memang alasannya pengen mengembangkan di Wonogiri yang pertama, kemudian yang keduanya memang kita cari, saya sendiri cari yang memang dari perusahaan yang belum begitu berkembang, maksudnya sudah berkembang tapi belum begitu terorganisir lah ya untuk makanya saya ingin membantu dari awal
sampai akhir, meskipun bukan dari awal ya. Karena Regar Sport kan udah dari sebelum saya udah ingin ikut mengembangkan, ikut andil mengembangkan itu. Berarti PR-nya banyak banget waktu awal pertama kali masuk ke sini karena bisa dibilang ngebangun apa ya, sistem yang ekosistem IT-nya itu benar-benar dari awal banget. Bukan dari awal banget sih, sebelum itu sudah ada pakai Microsoft Access ya waktu itu. Terus kita alihkan ke desktop, baru kita alihkan ke web. Dan itu juga ada andil dari Om Jum juga dari pembuatan sistem itu, sistem segila itu gitu sih. Kalau dari saya. Kalau dari Om Wisnu, salah. Iya, bener. Oh bener. Cikat ya guys. Mohon maaf ya. Sepertinya ini ya. Kayak Afgan loh. Coba nyanyi dulu. Oh enggak ya. Malah jadi ini aja penjelasan. Terus. Kalau Om Wisnu gimana nih? Kalau ceritanya memang sama, fresh graduate juga. Jadi terima karena ganteng, enggak ya? Enggak. Saya malah sebenarnya daftar rekrutmen saya malah. Saya direkrut sama Om Gali, tapi saya nggak lolos awalnya. Ini pasti karena titipan anak-anak ya, kayak enggak. cari dong yang bisa buat gitu. Enggak. Saya memang dari awalnya kan dulu rekrutmennya manajer marketing ya. Karena memang dulu saya basicnya marketing, kewirausahaan kalau di kuliah lah konsentrasinya. Nah, daftar di Regar Sport, coba-coba nggak keterima sampai interview user terakhir. Dihabisin sama Kak Winda itu. Wah, interview user sampai berkeringat. Nah, habis itu setelah tidak diterima itu saya dipanggil sama almarhum, dulu ada direksi kita juga dipanggil untuk mengisi dari supervisor HRD. Saya dulu berapa di HRD. Nah, keterima, habis itu sampai sekarang pindah keuangan gitu. Memang awalnya memang nggak keterima di sini, mungkin barang reject ya. Ada space kosong ya. Untuk ngurusin keuangan itu emang passion kah atau? Oh iya, kalau boleh jujur ya, mohon maaf Pak Jum. Saya juga mohon maaf, bukan maksud lo ini. Dulu di HRD memang saya nggak punya basic apa-apa, Mbak. Saya itu nggak bisa bukannya nggak bisa. Belum terasa untuk di human development belum terasa. Pas saya dipindah keuangan karena memang saya senangnya ngitung matematika. Wah, nggak bisa lagi. Memang ini memang jalurnya pengennya di situ. Gitu. Makanya dari itu sempat juga dulu masih pengen cari-cari setelah itu kan. Terus pindah keuangan udah oke, ini memang udah jalannya. Dan kenapa juga di Regar Sport tidak perusahaan lain karena juga di sini ilmunya banyak banget. Pas pertama kali masuk ke divisi keuangan, ini PR-nya apa aja yang harus dibenerin? PR-nya, jadi saya belajar sistem semuanya sih, Mbak. Jadi yang sudah ada sistemnya bagaimana. Nah setelah itu setiap malam itu hampir 3 bulan saya enggak sama Bapak. Jadi building keuangan buat sistem dari keuangan. Nah setelah itu baru dibenahi sampai sedetail-detailnya itu semuanya dikuliti bersama dengan Bapak. Om Jum selaku owner pun se-friendly itu juga ke staffnya ya, ke karyawannya juga gitu, untuk membangun Regar Sport lebih berkembang lagi pastinya gitu. Oke, Om Gali, ini buat om-om semuanya ya, om-om direktur di sini. Ini kan Regar Sport ini kan banyak banget generasi muda yang join, terus banyak banget alhamdulillahnya ya mimpi-mimpi yang sudah tercapai, seperti punya hunian sendiri, fasilitas kendaraan gitu, yang tadinya mungkin cuma bagi beberapa orang hanya mimpi belaka ya, yang akhirnya terwujud gitu. Nah, kalau dari Om Gali sendiri gimana nih? Apa saja mungkin pencapaian yang sudah terrealisasi? Kalau yang sudah terrealisasi pastinya yang pertama hunian ya, karena itu merupakan salah satu pokok bagi kita tadi gitu. Apalagi alhamdulillah saya sudah berkeluarga juga, mau nggak mau kan harus memiliki hunian. Sudah klarifikasi sendiri ya. Nggak mau digodain lagi. Oke. Daripada berisiko. Oke. Nanti sudah ada lagi Om? Mungkin nextnya ada lagi. Yang lain di belakang aja ya. Kenapa pajak ya? Enggak, kalau kita di sini memang sebenarnya gimana caranya juga sadar pajak ya. Jadi memang dari Om Wisnu mungkin yang lebih paham terkait bagaimana pengaturan pajak,
informasi pajak seperti apa, bagaimana cara menyelesaikan masalah pajak ini seperti apa, itu Om Wisnu malah lebih jago sebenarnya. Cuman kalau di kita memang diusahakan semuanya itu taat pajak seperti itu. Sekalian Om mimpi ke depan. Apa ya? 5 tahun ke depan deh, jangan yang deket-deket. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Hunianya lebih dari 1. Oh iya. Sekalian bangun perusahaan ya Om. Kan udah dari gas. Oh, udah Jadi dengan dua. Nambahannya perusahaan nggak apa-apa. Hunianya nambah 1 tapi istrinya tetap 1 ya. Tetap 1. Loh, Ratu? Oh, nggak cuma nanya ya. Mohon maaf nih ya, istrinya Om Gali nanti bercanda. Nah, kalau yang paling pertama ya di antara ketiga ini yang udah 5 tahun di sini, Om Rio, sudah apa saja pencapaian yang sudah didapat? Awalnya kendaraan motor itu pasti, untuk keduanya itu mobil ya. Kedua mobil, kemudian yang ketiga yang sudah dicapai itu rumah juga. Waduh. Makan-makan banget ya Ratu. Bawaannya jadi pengen nanya terus. Kalau mimpinya ke depan mau apa lagi yang ditambahkan? Mungkin tanah ya. Saya bukan investasi ya kan. Bukan ini lagi tapi mungkin tanah. Oke, keren banget. Kalau Om Wisnu gimana nih? Kan berhubungan dengan cuan juga, cuannya juga banyak. Kalau saya dari yang paling muda, bukan muda sih, paling itu ya, paling baru betul. Nah dari itu memang saya baru, kalau dari pencapaian yang paling saya syukuri adalah udah punya pekerjaan dan bisa membanggakan orang tua itu. Sebenarnya sederhana itu. Itu bisa membantu orang tua, kemudian nanti alhamdulillah nanti insya Allah bulan depan itu udah eksekusi rumah. Alhamdulillah ya. Terus kalau kendaraan nanti terakhir karena harus ada checkpoint yang harus saya selesaikan sebelum nanti mendapatkan aset-aset itu. Nah itu pasti step by step lah ya Om Gali, Om Rio, Om Wisnu juga sampai di titik ini pun sudah luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Kita bertiga ya, luar biasa. Oke, nah terkait pencapaian yang sudah dicapai tadi kan senangnya banyak banget ya, udah banyak banget gitu. Nah pencapaian itu tuh emang didapat semudah itu atau gimana sih Om Wisnu? Kalau pertama dari sistemnya dulu ya Mbak. Mohon izin Pak Gali. Oh iya, saya izinkan. Untuk master-masternya. Oh iya. Oke. Kalau di perusahaan kami dari di building itu ada namanya owner sharing. Memang konsepnya dari Pak Jum, selain bukan hanya karyawan tapi dia juga jadi owner di bisnisnya. Maksudnya memegang dari bisnis itu dia juga selayaknya sebuah owner. Nah dari owner itu pastikan juga ada royalti di dalamnya. Di kita itu ada namanya, selain gaji itu ada part, itu ada di Tupres, dan itu sudah keluar langsung berdasarkan omset. Nah dari Tupres itu menjadi royalti kami atas seluruh kinerja kami, baik pun growth maupun tidak growth, itu juga sesuai dengan pencapaiannya, seperti itu, pencapaian bersama. Nah itu yang menjadi dasar owner sharing itu kita bisa sampai ke tahap mengeksekusi rumah seperti itu, karena itu menjadi persamaan kinerja kita. Kalau eksekusi rumah sekian ratus juta, pendapatannya harus berapa seperti itu. Nah itu dilihat dari omsetnya harus berapa, kita bersama-sama gitu harus mencapai omset itu. Nah nanti dari total gajinya per orang itu akan sesuai dengan misalkan 15 juta misalkan, 15 juta. Nah maka ambil 30% atau 40% buat spare untuk dieksekusi rumah. Nah checkpointnya seperti itu. Nah memang sumber utamanya adalah dari owner sharing yang disampaikan yang disistemkan di perusahaan kami. Mungkin ada tambahan. Oke. Terkait dengan owner sharing sebenarnya adalah salah satu metode supaya semua orang yang ada di lingkungan Regarsport itu juga paham. Ketika salah satu visi misi atau forecast pribadi ya, kita nyebutnya mungkin forecast pribadi. Jadi itu sudah include dalam persamaan kinerja yang berbarengan dengan forecast perusahaan. Jadi forecast perusahaan ini juga dicapai itu berdasarkan dengan forecast pribadi juga. Jadi biar secara semangat untuk mencapai forecastnya itu benar-benar
100%, nggak hanya setengah-setengah. Karena eksekusi apa? mimpi itu ya, tadi ya. Karena itu adalah salah satu metode untuk eksekusi mimpinya, seperti itu. Jadi berapapun target yang dinaikkan itu juga akan menaikkan juga dari proses itu tadi, forecast pribadi kita. Bisa dibilang ini juga nggak sih cara biar orang-orang nih merasa memiliki Regal Sport juga? Bener, salah satunya itu gitu ya. kan. Makanya kan untuk mempercepat prosesnya itu salah satu metodenya. Kalau ibaratnya yang memiliki di situ hanya sebatas ownernya atau mungkin hanya direksinya saja, ya tidak akan berkembang. Karena apa? Yang paham hanya itu saja. Tapi ketika memang kita bagi ke semuanya, otomatis semuanya juga akan berperan aktif untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Larinya cepat tapi terarah ya. Yes. Gitu. Betul. Oke. Nah kalau tadi kan ngomongin soal seneng-senengnya terus ya, gitu. Kayaknya tuh seneng hidupnya tuh kalau aku lihat tuh mulus aja, udah jadi direktur kaya ibaratnya ya, rich-nya Wonogiri banget gitu. Amin. Nah pernah susah nggak sih? Susahnya apa? Susahnya apa ya? Ini kayaknya Kok pakai mikir ya? Kok pakai mikir ya? Nggak pernah susah langsung. Kita susah ya kita mau ngomong gitu loh. Dikatakan susah juga enggak juga, karena kalau dari saya pribadi ya menganggap ketika memang bekerja itu kan, apalagi di Regal Sport, jadi awalnya saya graduate, kemudian di sini semuanya itu belajar. Sebenarnya ketika belajar seneng karena apa? Secara experience-nya baru, ilmunya baru, ya kan. Jadi kalau dikatakan susah juga berproses mungkin lah ya. Kalau susahnya enggak sih menurut saya. Yang penting Gini deh, kalau hanya yang lebih ke mindset tantangan kita aja sih. paling sulit. Tantangan paling sulit karena harus sempat kan berpindah-pindah ini ya. Nah itu ketika harus merubah konsep, merubah mindset, nah itu yang penyesuaiannya kan beda-beda. Seperti itu. Lebih ke arah sudut pandangnya harus digeser ke kanan ke kiri. Nah itu sebenarnya yang agak susah. Kalau Om Rio apa nih? Ini kayaknya susah banget nih. Hanya ada beberapa yang harus dikorbankan ya pasti. Aduh. Di usia segitu mulai berkarir pasti banyak yang dikorbankan, seperti teman-teman, terus keluarga. Mungkin waktu kita fokus ke karir itu pasti ada yang dikorbankan juga gitu. Kalau sisanya waktu membangun sistem pertama kali ya mungkin. Paling awal banget ya. Karena banyak banget pasti. Itu pas itu udah ada timnya belum Om pas bangun itu? Saya awalnya ada 2 orang waktu awal membangun sistem pertama kali. 2 orang saya aja sama atasan saya. Tapi Sekarang bantu Om Jum juga. Semua konsepnya dari Om Jum. Sekarang ada berapa timnya? Tim IT dan manajemen risiko. 26. Sudah beranak cepat banget ya. Cepat banget. Ini mau tambah lagi. Oke. Mungkin bisa disebutkan targetnya, Om. Targetnya mungkin ke depan hampir harusnya 100-an orang ya. Wow. Karena memang basicnya digital, jadi memang harus banyak. Iya. Itu kalau mau masuk ke situ memang harus lulusan IT kah, harus berpengalaman kah atau gimana? Enggak, kita bahkan dari lulusan SMA, SMK kita tampung, kita bootcamp selama 3 bulan. Bahkan dari sarjana pun kita harus melewati proses itu juga. Bootcamp dulu. Iya. Tapi ketika orang udah masuk ke bootcamp itu, apakah memang sudah selalu diterima atau dari bootcamp itu nanti masih diseleksi lagi? Masih diseleksi lagi, kemudian setelah diterima pun mereka juga harus penyesuaian dengan sistem kita juga selama 3 bulan. Habis itu udah lolos dari jadi junior IT. Berarti emang peluangnya pun juga banyak banget ya. Iya, banyak. Peluangnya banyak. Kita lihat ya Tribuners ya, bahkan dari SMA, SMK pun Iya, ya kita ibaratnya no skill pun bisa gabung join. Yang penting mau belajar aja sih, kuncinya itu kan. Kalau dari Om Mislu sendiri? Kalau dari saya lebih ke karena baru usia segini ya, Pak. Diharapkan dari pekerjaan seberat ini, seanalisa seberat ini memang musuhnya diri sendiri memang. Yang paling besar musuhnya diri sendiri. Diri sendiri. Bagaimana habis lulus kuliah biasanya masih main-main dan lain langsung digeber, set, gitu kan. Musuhnya diri sendiri. Tapi dari itu dari kita punya ada Pak Jum di situ,
dari Pak Jum bisa mengcoaching kita dan bisa sabar mengajari kita sampai demikian sih. Jadi banyak proses yang dilalui tentunya ya di dalam Honda, ternyata ada bukan nggak enak ya, tapi lebih ke prosesnya gimana gitu. Namanya juga proses, nggak mungkin semuanya enak kan. Iya, benar banget. Nanti nggak ada belajarnya. Tinggal kita bagaimana memandangnya juga sih, ya kan. Kalau cuma sudut pandangnya dibuat susah ya akan jadi susah. Benar. Kalau ibaratnya dibuat seneng, fine aja sih. Itu masuk ke mindful working juga ya? Yes. Nah ini mungkin bisa dijelasin, ini kan bisa dibilang jadi salah satu landasannya Regar Sport gitu. Mungkin bisa dijelasin terkait mindful working ini. Mindful working, oke. Kalau aku sih melihatnya hanya lebih gimana cara kita untuk lebih fokus ya, lebih fokus ke kerjaan kita seperti apa. Nah, untuk menjadi fokus kan personalitinya beda-beda. Ada yang memang dengan suasana tertentu. Nah, mungkin kita harus mengenali dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kita seperti apa. Apakah memang misal ketika harus di suatu lokasi yang mungkin bersih, rapi, itu bisa fokus di situ. Jadi lebih ke personalitinya harus ngerti gimana sih caranya aku biar bisa fokus. Ada yang memang setiap bekerja pakai earphone, dengerin musik gitu ya. Ada yang sambil nyemil terus gitu ya. Diam-diam pingsan gitu. Itu beda lagi ya. Beda lagi. Okay. Bahkan ada yang sambil ngopi, ke kafe dan lain sebagainya. Itu menurut saya juga hal yang perlu dilakukan sih untuk misal ngerti atas mindful. Tadi kan sempat dibilang ya kalau misal mau kepengen kerja sambil ngopi di kafe gitu kan boleh. Nah ini sebenarnya gimana sih untuk sistem kerjanya di Regar Sport? Apakah memang WFH atau WFO atau gimana? Oke, pada dasarnya pasti WFO ya. Karena kita juga ada yang memang bekerja wajib di kantor, ada yang memang tipikalnya itu bisa fleksibel. Nah, untuk yang WFO itu yang memang wajib di kantor. Kalau yang fleksibel sih sebenarnya kita bebaskan. Gitu. Kalau direksi pasti semua di kantor ya? Atau fleksibel juga? Fleksibel juga ya. Ada yang memang kadang-kadang ada yang secara waktu juga jauh lebih fleksibel. Ada yang memang masuk siang tapi malamnya kan bisa jadi dia berkutat dengan pekerjaannya seperti itu. Ada yang memang tipikalnya karena ada yang mungkin negosiator dan lain sebagainya, maka dia keluar lebih fleksibel aja. Oke. Fleksibel itu ya berarti. Bisa kalau IT itu berarti dia di WFO ya? Lebih sering WFO? Lebih sering WFO. Karena by system juga harus di depan komputer juga ya Mas ya. Keuangan gimana? Sama WFO juga? Saya paling harus di kantor. Dia jangan kadang jadi emang harus takutnya ada ini gitu ya. Terus ini terkait sekarang tuh untuk jumlah karyawannya Regar Sport ada berapa sih? Oke, kalau secara keseluruhannya kisaran 500-an orang. 500 orang. Ya, dan itu di luar mitra ya. Di luar mitra. Berarti itu yang ada di kantor aja. Yang ada di kantor aja itu sebanyak 500 orang. 500 orang itu mereka harus bekerja bersama, bersinergi supaya Regar Sport ini semakin besar gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan khusus gitu supaya mereka tuh saling mengenal, saling deket gitu. Saling dekat. Kalau saling mengenal, saling dekat sebenarnya pasti ada ya. Karena di kantor pasti selalu bertemu. Nah, mungkin lebih ke arah saling diskusi aja sih. Biasanya ada bahan-bahan diskusi, koordinasi itu sebenarnya juga salah satu salah satu metode juga untuk mempererat itu tadi. Ada ini nggak sih? Cinlok gitu nggak sih? Cinlok. Arahnya selalu ke situ. Regar Sport itu banyak cinloknya. Oke, jadi selain membangun relasi, mengembangkan ini ya, inovasi dan kreasi juga inovasi. Mencari perjuangan. Ada ini nggak sih kayak kegiatan-kegiatan misal setahun sekali piknik bareng, rekreasi bareng? Kalau itu pernah dilakukan ya. Cuman memang kita ada ini ya prosesnya ya, tahap-tahapannya. Ada yang memang di tahun ini bagian ini dulu, berikutnya ini, bulan berikutnya ini. Ada. Sama kemarin COVID juga ya Mas. Oke. Kemarin COVID berarti nggak sempat juga? Iya. Jadi memang ada beberapa tahun yang kita benar-benar harus menunda agenda tersebut. Kalau tahun kemarin sempat kemana tuh? Kalau tahun kemarin 2022.
kita kreditnya, jadi belum ada. Belum ada. Kerja terus. Maklum ya. Piknik yang kapan? Bisa bayangin ya sih kalau 500 orang outbound gitu ya, bareng-bareng gitu. Kan gantian kalau 500 orang produksinya berhenti semua gimana? Banget ya, gitu. Cuma langsung gini nih. Gitu. Oke, berarti selain itu di sini tuh berarti karena mayoritas anak muda ya memang ya, karena yang join juga gitu. Jadi memang se-fleksibel itu dan se-enjoy itu juga. Tapi sebagai HRD itu kadang sering nggak sih ada dapat mungkin curcol-curcolan tentang ini kerja gini? Iya, aku di sebelah kan ada ruang konseling. Iya. Nah, ya itu memang pasti ada lah ya. Dipergunakan kan ya Mas? Ruang konseling dipergunakan. Jadi aku lihat kosong. ada jadwalnya. Oh iya. Bisa. HR mah pintar. Bener gak bisa digituin. Gak bisa digituin. Terus. Gitu. Jadi memang kita menyediakan ruang konseling ini, di sisi lain juga ketika kita ada satu masalah dengan karyawan ya langsung kita panggil. Kemudian kalau misal karyawan membutuhkan konseling sesuatu ya kita sediakan. Karena apa? Dengan karyawan bisa menyalurkan pendapatnya, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan lebih dekat kepada teman-teman karyawan, otomatis karyawan pun juga akan mendapatkan sisi aku juga diperhatikan gitu. Nah itu menurut saya juga lebih bagus untuk kedepannya seperti itu. Jadi bondingnya itu dapat, ya kan ikatan dapat. Jadi bukan sekedar aku hanya kerja, tapi juga sebenarnya aku juga diperhatikan. Kesalahan yang umum dilakukan sama para pegawai apa sih Om? Kesalahan umum ya. Yang paling umum. Yang paling umum. Biasanya cuman gara-gara masalah izin. Oh izin. Ya, lupa bilang gitu ya. Ya, akhirnya kan ya kalau ada kan kita di HR kan juga ada kriteria ya. Izin udah berapa kali ya memang harus kita panggil seperti itu. Berarti kalau untuk keterlambatan semua nggak ada yang terlambat ya? Insya Allah nggak ada. Ada tapi dengan case tertentu ya. Luar biasa. Tapi enggak. Sangat disiplin. Nggak pernah telat ya direksi ya. Telat soalnya langsung dipanggil ya. Jamnya disesuaikan. Oke, berarti ruangan itu termasuk untuk jajaran direksi juga ya? Bisa. Oh bisa juga. Oh bisa juga. Enggak, Om Wisnu sama Om Rio. Oh kalau situ belum. Itu beda jalur. Beda jalur. Itu nggak di ruang konseling. Oh iya, beda ya. Di luar. Di luar. Bener di warkop. Iya. Ya, bener di warkop. Jadi memang salah satu metode kita ya. Ada satu warkop di Wonogiri yang memang itu teman-teman sering dari situ. Basecamp lah. Ada basecampnya. Ada basecampnya. Jadi salah satu cara kita ibaratnya bertiga ini untuk mempererat ininya juga dengan nongkrong pada basecamp. Jadi 3 direksi ini adalah 3 serangkai ya kalau di Regar Sport. Bisa dikatakan ya. Apa-apa bareng gitu ya, mesti kerja gitu. Om Gali bilang iya, tapi Om Rio mimiknya bilang enggak. Aku bukan 3 serangkai ini. Kita bukan bestie. Ya gitulah. Berarti kalau ngomongin soal itu kan mesti gak jauh-jauh juga kedekatan antara karyawan direksi dengan Om Jum selaku owner Regar Sport juga itu kan pasti sharing tuh kan sering ya, karena di sini juga diterapkan sharing itu perlu banget gitu. Gimana sih sosok seorang Om Jum selaku owner di kacamata Om Wisnu, Om Rio juga Om Gali itu tukar-tukar kan? Gimana tuh? Jadi Om Wisnu. Ya, kalau sosok Om Jum lebih ayo jujur nih. Kok mikirnya berat apa ini. nih? Kalau dari sosok dari Om Jum memang adalah paket komplit ya Mbak. Jadi salah satunya adalah dari, kalau saya menganggapnya sebagai bapak. Oke. Sebagai bapak yang tidak hanya pekerjaan ya, tapi juga dari sisi kehidupan dari saya pun itu juga dibantu sampai hal terkecil pun bagaimana cara menjalani hidup ini sampai pada spiritual itu juga dari ke Pak Jum. Jadi tidak hanya pekerjaan, memang menjadi bapak kedua lah bagi saya. Jadi sosok mengayomi Iya, ya. mengayomi. Kalau dari segi pekerjaan memang segala pun kendala yang kalau siang pusing malamnya ketemu Pak Jum pasti sudah dapat Pencerahan. checkpoint yang harus yang Kalau pusing guys. Oke. Berarti sering lah ya curhat-curhat tipis gitu kadang soal kerjaan itu sering juga berarti. Malah sering kerjaan sering dan Di luar kerjaan? Di luar kerjaan dari si pribadi juga
open juga dari Bapak. Berarti selain di kantor, di luar kerjaan pun juga Om Jum sedekat itu juga ya sama karyawannya juga gitu. Kalau dari Om Rian gimana nih? Kan udah lama tuh ya, 5 tahunan nih sama Om Jum nih gimana? Hampir sama sih kayak Om Wisnu. Jadi nggak cuma sebagai atasan tapi bisa juga jadi seperti kakak, bisa seperti bapak juga gitu. Jadi ketika kita ngobrol dengan beliau, jadi nggak cuma melulu tentang pekerjaan yang kita bahas, bisa dari keluarga atau dari apapun gitu. Sempet nggak sih mungkin marah, mungkin nggak marah ya, ditegur gitu, pernah nggak? Selama 5 tahun tuh pernah ditegur sama? Sering. Gimana sih cara negurnya Om Jum tuh? Ya paling mengingatkan sih. Kalau Om Jum seringnya mengingatkan kalau ada kesalahan, mungkin beliau sering mengingatkan gitu. Pengen tahu marahnya Om Jum tuh gimana? Iya. Ada yang pernah dimarahin nggak? Karena kalau lihat kan Om Jum ya udah gitu ya kalau Kayak ramah banget gitu. Marahnya tuh gimana sih? Kalau marah tuh emang gimana sih? Kayaknya nggak cocok juga kalau marah gitu. Ada yang pernah dimarahin? Nggak ada. Enggak. Belum ya? Nggak pernah ya? Ya Om Jum Ditegur pernah, tapi kalau marah belum pernah. Karena pasti dari Bapak sebelum kena semprot dari Bapak udah adu dulu. Jadi kayak gimana, ada kendala nggak? Nah dari itu kan sebenarnya kalau kita nggak update dan itu nggak jujur, nah itu nanti malah menimbulkan masalah di belakangnya. Biasanya pas ada masalah nggak, itu baru kita jadi tagih ya masalahnya. Jadi gini Pak, ada kendala gitu. Jadi gini. Bantuin. Template. Jadi gini Pak. Jadi gini Pak. Sebenarnya. Kalau dari Om Galih? Hampir semua sama ya merasakan. Nggak boleh sama, harus beda dong. Ini emang yang kita terima hampir sama, dalam arti memang Om Jum ini memang memiliki sosok yang benar-benar kayak bapak beneran gitu. Jadi kayak bisa dikatakan tadi seperti bapak kedua kita, karena memang ketika kita ada kendala pun juga dibantu. Ibaratnya ketika memang aku ada masalah ini, kemudian kita sharing curhat itu juga dibantu. Gitu. Kemudian ketika ditegur pun pasti dibarengi dengan alasannya kenapa. Ada latar belakang kok kamu harus ditegur kenapa. Gitu. Jadi kita juga paham, bisa belajar lagi gitu. Lebih ke arah itu sih sebenarnya kalau Om Jum. Lebih bisa nerima ya. Berarti pernah nggak sih merasa kayak sakit hati pas ditegur itu? Enggak ya. Karena itu tadi ketika Om Jum menegur pasti ada latar belakang di belakangnya gitu. Ada alasannya. Kebayang nggak sih kamu kalau misalnya jadi Om Jum? Dari semua narasumber yang pernah aku wawancarai dari Regar Sport itu selalu bilang kalau Om Jum itu adalah seorang bapak bagi mereka. Semua. Itu aku ngebayangin jadi Om Jum tuh pasti pusing banget ya sih, tiap hari jadi bersandarnya juga. Ya ampun. Oke. Terus aku mau nanya ini, kalau misal seandainya 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu nggak masuk ke Regar Sport, kira-kira seperti apa hidup kalian sekarang? Kok nggak lana banget ya? Kayak aku pusing gitu. Kalau dari Om Rio dulu deh, yang paling pemikir nih kayaknya. Betul ya. Mungkin masih jadi programmer biasa mungkin di tempat lain mungkin ya. Tetap di bidang itu ya? Iya, tetap di bidang itu. Oke. Kalau dari siapa nih? Om Is dulu deh. Kalau saya lebih ke mungkin bikin usaha sendiri ya Mbak ya. Tuh, bikin usaha sendiri sama ambil S2. Mungkin itu sih gimana. Usaha sendiri ya, usaha jersey juga. Oke. Saya nggak tahu sebenarnya. Oke. Kalau dari Om Galih. Oke, kalau aku kemungkinan besarnya itu mungkin pertama jadi usaha. Karena sebelum masuk ke Regar pun juga pernah menggeluti. Terus yang kedua kemungkinan saya hanya menjadi karyawan biasa. Karena masuk ke Regar Sport ini bukan karyawan biasa jatuhnya. Sebenarnya ada step pembelajaran yang segitu banyak, experience segitu banyak. Mungkin dua ini sih. Oke, jadi rata-rata emang jiwa usahanya dapat ya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk semua om-om direktur yang ada di sini ya. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk Regar Sport dan juga Om Jum ke depannya, silahkan. Silakan Om Rio atau Om Wisnu dulu, silakan. Om Rio. Ya udah bareng. Wisnu dulu apa ya? Gimana?
Kalau pesan untuk Regar Sport ya, semoga Regar Friend-nya sukses dan memberikan kebermanfaatan tidak hanya dari skop dari Wonogiri saja, mungkin Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia. Kalau untuk di Om Jum ya sehat selalu Pak. Terus jangan jangan lelah mendidik kita lah gitu lah. Karena kita juga di satu hal kok nggak paham ini anak gitu, pasti takutnya kalau mungkin jangan lelah mendidik kita sampai ke yang dimau dari Bapak sih. Okay. Kalau dari Om Rio? Kalau dari saya mungkin semoga transformasi digitalnya juga segera terwujud. Jadi tidak hanya Regar Friend saja, tapi semua bisa terdigitalisasi gitu. Jadi mungkin kalau pesannya dari untuk Bapak juga semoga sehat selalu dan tidak lelah untuk mendidik kami. Nah, yang terakhir ya. Ini harus tunggu ya kayaknya. To the bone. Pamungkas maksudnya. Oke, jadi untuk Regar Sport sendiri pastinya terkait dengan transformasi digital yang menjadi visi misi dari perusahaan ini benar-benar bisa tercapai dan menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia dengan segudang inovasinya. Kemudian untuk Om Jum tetap menjadi sosok bapak kami yang ibaratnya selalu membimbing kami, kemudian terus selalu berinovasi sehingga kita pun juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Amin. Semoga segera terwujud semuanya. Dan semoga juga bisa menjadi bapak kita juga ya, betul ya. Bapak bersama ya. Oke, terima kasih semua om-om ya, om-om lagi ya. Dari Om Wisnu, Om Rio dan juga Om Galih atas waktunya. Sukses terus untuk karir kedepannya dan juga Regar Sport tentunya. Amin. Semoga tayangan ini juga menginspirasi karena yang di depan kita ini adalah direktur-direktur yang semuanya masih muda. Jadi bukan nggak mungkin teman-teman yang fresh graduate 5 tahun ke depan bakal jadi seorang direktur seperti teman-teman yang ada di depan ini. Dan nanti kalau misalnya mau join bisa langsung nanti ya ke Regar Sport juga ya, untuk nanti bisa ketemu dengan Om Galih. Oke, terima kasih itu tadi Tribuners, perbincangan kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya generasi muda di luar sana ya. Saya Sandianita dan saya Ratu Sejati, pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.